Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali lagi kita dalam perenungan singkat Gereja Pokemon pertama tanggal 16 2020. Pada pagi hari ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di tempat yang maha kudus. Kepada-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena kemurahan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami dan terus kami rasakan. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Udara yang segar di hari ini kami masih rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga membuat kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak-Mu ya Tuhan itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Tiap-tiap hari. Berkati hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang pelaku kebenaran firman-Mu. Dan dihidupi tiap-tiap hari. Di dalam kami melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa seruan kami kepadamu. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dinamalah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Massa dan Meribah di hidupmu. Massa dan Meribah di hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini menjadi perenungan dan sekaligus pelajaran bagi kita dalam perjuangan kita dalam hidup ini. Jika saat ini ditanyakan kepada kita, pernahkah kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut ini? Sejatinya, yang permasalahan dalam nas ini bukanlah masalah sungut-sungut ini. Namun yang hendak diperlihatkan pada kita saat ini adalah tiadanya iman mereka dalam menghadapi kesulitan. Dengan jelas mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Inilah yang menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Perjalanan yang mereka lalui adalah sesuai dengan titah Tuhan. Tuhanlah yang menuntun dan mengarahkan perjalanan mereka. Namun mereka tetap harus mengatakan demikian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat bagaimana ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Melalui apa yang sudah terjadi sebelumnya atas kehidupan mereka. Sampai dengan nas ini mereka sudah 4 kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Yaitu ketika mereka dikejar tentara Mesir. Air pahit di Marah. Meminta daging dan roti di padang gurun Sin. Dan sampai pada nas bacaan kita kali ini. Yang mana mereka bersungut-sungut karena ketiadaan air. Kejadian ini membuat Musa bertengkar dengan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dalam satu kejadian mereka bersungut-sungut, mungkin hal itu bisa diterima. Namun jika hal itu terus berulang-ulang terjadi hingga 4 kali, maka itu bukan lagi suatu kewajaran. Tidakkah seharusnya mereka dapat belajar dan memahami apa yang telah diperbuat Allah pada mereka di waktu sebelumnya? Namun justru mereka memperlihatkan dengan tegas ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui nas ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun kita akan mengatakan bersama Tuhan apa yang tidak dapat kita lalui, apa yang tidak dapat kita hadapi, apa yang tidak dapat kita selesaikan. Sebab Tuhan adalah bersama dengan kita. Demikianlah umat Israel dalam perjalanannya keluar dari Mesir. Mereka berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Namun tidaklah artinya kesulitan itu tidak akan ada lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa segala proses perjalanan hidup kita mungkin tidak sama persis dengan bangsa Israel. Tetapi janganlah kita memperlihatkan ketidakpercayaan kita seperti orang Israel. Namun marilah kita terus
beriman percaya apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lampau. Dan kita percaya Allah yang sama akan melakukan hal yang sama dalam hidup saudara dan saya. Marilah kita dengan iman. Iman adalah keberanian jiwa kita untuk menjelajahi lebih jauh dari apa yang dapat kita jangkau oleh mata. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5:7, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua, bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan melahirkan masalah baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga diharapkan untuk tidak bersungut-sungut ketika persoalan hidup ini di depan mata kita. Jika kita boleh menoleh ke belakang, melihat apa yang sudah terjadi terlebih ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Kita ditanyakan apakah kita dapat melalui semuanya itu? Jika kita dapat melalui kesulitan pada masa yang lalu, kenapa kita tidak bisa menghadapi kesulitan yang akan datang? Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dan mengawal kehidupan orang percaya. Kita harus percaya. Dan kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang bersandar dan berharap padanya. Ingatan yang seperti inilah yang tidak ada pada umat Israel. Dalam hal perjalanan mereka dengan cepat lupa bagaimana tantangan dan menuntun perjalanan mereka sehingga mereka dapat melalui dan menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga untuk kita renungkan bersama. Kehausan akan air secara jasmani dapat membutakan mata rohani dan melupakan segudang mujizat Allah yang masih di depan mata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang paling penting untuk kita pergumulkan melalui nas ini, bahwa ternyata umat Israel lebih mendengarkan suara perutnya daripada suara Tuhan. Inilah sebabnya mereka terus berulang-ulang bersungut-sungut. Sampai kapanpun kita akan menjadi umat yang bersungut-sungut jika dasar iman kita tidak jelas. Apakah iman kita itu berada di tepi jalan, atau di bebatuan, di semak berduri, atau di tanah yang baik? Tanpa memahami dan mempercayai keberadaan Tuhan dalam hidup kita, tentulah kita akan tetap menjadi umat yang cengeng, yang tahu hanya menonton. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang saudari alami saat ini? Sedang dalam kekurangan dan masalahkah? Bagaimana sikap saudara dan saya menghadapi situasi semua itu? Apa kita bertindak seperti bangsa Israel di mana ucapan atau perkataan kita berisi keluh kesah, umpatan, omelan, sungguh ketidakpuasan, kekecewaan, lalu mengkambing hitamkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita melihat dan menjadi teladan dan kita mengambil hikmah dari perjalanan bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, cara yang paling baik untuk menghadapi kesulitan adalah menerjang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Kita percaya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil apapun persoalan saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari kita melihat beberapa hal penting yang saya sudah paparkan untuk kita renungkan bersama. Hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Bersungguh-sungguh tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan melahirkan masalah baru. Dan yang ketiga, kehausan akan air secara jasmani dapat membutakan mata rohani kita dan melupakan segudang mujizat Allah yang masih di depan mata kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami. Sehingga kami Tuhan boleh hidup dan taat dan penuh ketaatan kepadamu. Dan kami percaya padamu. Dan kami mau percaya segala sesuatu yang Tuhan buat pasti indah pada waktunya. Dan kami mau percaya. Bukan karena melihat. Tapi karena kami percaya Allah dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan penuh kerendahan hati Tuhan, kami menantikan apa yang Tuhan buat bagi kami terbaik adanya. Terima kasih Tuhan, berkati waktu dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Biarlah roh jiwa kami, spirit kami mengarahkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, yang didoa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.